SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan di perkataan al-muallif, yaitu pembahasan tentang beriman kepada ru'yatullah dan beriman kepada sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dalil yang dibawakan oleh al-Imam Syafi'i bahwa Allah bisa dilihat kelak di hari kiamat adalah dengan pendalilan yang mafhum mukhalafah dari firman Allah surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 ya. Yani kalau orang kafir di sini dihalangi untuk bisa melihat Allah, berarti mafhum mukhalafahnya orang yang beriman tidak dihalangi bisa melihat Allah. Cuman tadi dalil mukhalafah, kalau dalam bahasa kita dalil secara tersirat, itu terkadang lemah. Oleh karenanya kalau dibandingkan dalil secara tersurat dengan tersirat, maka dalil tersurat yang kuat, atau dalil al-mantuq dalam bahasa fikihnya itu yang kuat dibandingkan dalil yang al-mafhum al-mukhalafah atau dalil yang tersirat ya. Contohnya dalam masalah tadi, kata Nabi, orang yang mati sebelumnya mengucap la ilaha illallah berarti masuk surga. Ini secara tersurat demikian. Berarti secara tersirat yang mati tidak mengucap la ilaha illallah masuk mana? Neraka. Dan ini keliru, tidak demikian. Berapa banyak orang yang mati tidak mengucap la ilaha illallah tapi ada tanda-tanda baik yang lain yang dia masuk surga. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau meninggalnya tidak mengucap la ilaha illallah di akhirnya, tapi mengucap kalimat yang lain, yaitu fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan bersama teman-teman yang ada di tempat yang paling tinggi, bersama para siddiqin, para syuhada, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh yang itu wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang baik yang ada di tempat yang tinggi. Demikian yang diucapkan Nabi di akhir hayat beliau. Apakah Nabi masuk neraka dengan tidak mengucap la ilaha illallah? Tentu tidak, makanya tidak tepat. Contoh saya bawakan kasus air. Nabi bersabda tentang sumur Budu'ah, sumur yang kalau musim hujan masuk ke situ semua tuh bangkai al-huyyad, penyumpal darah haid perempuan, masuk situ semua, bangkai anjing, tulang, daging, bangkai masuk. Lalu para sahabat tanya, ana tawadda min bi'ri al-wudu'ah, bolehkah kita wudu dari sumur Budu'ah? Maka Nabi membuat sebuah kaidah, dan ini secara tersurat, dalil secara mantuknya, kata Nabi, al-ma laisa yunajisuhu syai'un, air itu enggak ada yang menajiskannya sesuatu pun, tentu ada batasnya selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Nah, sementara Al-Imam Syafi'i berdalil dengan mukhalafah juga tentang masalah air, yaitu hadis Nabi yang hadis ini diperselisihkan keabsahannya. Namun kalau kita anggap sahih hadis ini misalnya, tidak masalah. Lafadznya bahwa idza balagal ma'u qullataini la yahmilul khabas. Air kalau mencapai 2 kulah, kulah itu ukuran gentong, ukuran toren di zaman Rasul. Jadi toren atau gentong air di zaman Rasul namanya kulah. Bisa terbuat dari tembok atau tanah atau semacam ya, atau keramik, yang jelas dia gentong air di zaman Nabi namanya kula. Nah, air kalau mencapai 2 kula, kata Nabi,
tidak ada yang menajiskannya kalau mencapai 2 kula. Nah, kata madhab Syafi'iyah berarti kalau mafhumnya, berarti bagaimana berarti mafhumnya? Air kalau mencapai 2 kula tidak ada yang mengenai atau tidak terkena najis, suci, asal mencapai 2 kula. Berarti mafhum mukhalafannya apa? Kalau kurang dari 2 kula maka air itu najis. Maka dalam mazhab Syafi'i air itu baik berubah warna, rasa atau bau atau tidak berubah warna, rasa, bau, tidak peduli, yang penting selama kurang dari 2 kula, jika kemasukan najis walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya, air itu najis. Selama kurang dari 2 kula. Padahal dalam hadis tadi secara mantuk, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, berapapun jumlah air yang kemasukan najis, walaupun kurang dari 2 kula, kan itu mantuknya, maka air itu tetap suci. Kalau berubah barulah najis, walaupun airnya satu danau, walaupun airnya sedanau gitu, tapi berubah bau karena kemasukan najis, baunya itu karena kemasukan najis ya. Kalau tidak kemasukan najis tapi kok bau, ya berarti air itu suci. Karena air tidak kemasukan najis tapi kok bau, ya suci. Boleh antum manfaatkan. Misalnya ada air bau bangkai, tapi tidak ada bangkai, nggak ada najis masuk di situ. Mungkin bau lumpur ya, kadang ada air antum gali sumur kok ada bau. Kalau tidak kena najis, air itu ya suci jemaah. Jadi kalau kemasukan najis selalu berubah salah satu dari sifat air, warnanya, rasanya dan baunya, walaupun sedikit, dalam madhab jumhur air itu selama tidak berubah salah satu sifat, walaupun kemasukan najis jelas-jelas, tapi tidak berubah salah satu dari sifat, tetap suci menurut jumhur. Tapi menurut madhab Syafi'i, air kalau 2 kula syaratnya terkena najis ya, maka air itu tidak najis, namun syaratnya mencapai 2 kula atau lebih. Berarti para jemaah sekalian, dalam hal ini madhab Syafi'i berdalil dengan mafhum, adapun madhab jumhur berdalil dengan mantuk. Madhab Syafi'i berdalil dengan yang tersirat madhab Syafi'i, madhab jumhur berdalil dengan dalil yang secara tersurat. Nah, yang kuat madhab mana di sini? Tentang air yang kena najis, tidak berubah warna, rasa dan bau, namun kurang dari 2 kula. Yang kuat madhab mana? Madhab yang jumhur, karena dalilnya bukan dalil mukhalafah. Kalau madhab Syafi'i dalilnya mukhalafah. Apalagi hadis tentang 2 kula, ini hadis yang dipersisikan oleh para ulama. Maka kesimpulannya jemaah, air yang terkena najis jemaah ya, berapapun jumlah air nggak peduli, walaupun cuma 1 ember, 2 kula itu jemaah sekali, sekitar air itu 200 literan sekitar. Ini kalau ada drum minyak tanah, drum minyak tanah itu 200 liter jemaah. Nah, itulah air 1 kula. 2 kula. Ya. Air 2 kula itu sekitar 200 liter. Berarti kalau bak kecil, ember itu kurang dari 2 kula. Kalau terkena najis, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau, menurut mazhab Syafi'i air itu najis, tidak boleh dipakai bersuci. Tapi menurut mazhab mayoritas jumhur ulama, air itu tetap suci selama tidak berubah warna, rasa dan bau. Tapi ini kotornya gimana? Sudah jelas ada air kencing keciprat masuk di situ. Ya. Jelas, tapi tidak berubah warna, rasa dan bau. Air itu suci, tapi kotor tidak coba? Hah? Kotor tidak? Najis masuk kok. Kotor tidak? Kotor, tapi suci tidak? Suci. Boleh dipakai untuk hadas, untuk berwudu, mengangkat hadas. Jadi tidak setiap yang kotor harus najis, tapi setiap yang najis pasti kotor. Upil kotor tidak? Kotor. Suci apa najis? Oh, suci. Upil, apalagi jemaah? Ingus, ya, kotor tapi suci. Apalagi ludah, ya, air ludah,
Hatta air mani, ayo, air mani. Najis apa suci air mani? Pertanyaannya, air mani kotor atau tidak? Kotor. Air mani kotor, makanya disuruh dicuci ya. Kotor. Cuman suci apa najis? Ada khilaf. Tidak suci itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis karena diperintah untuk dicuci. Namun pendapat yang kuat, air mani itu suci karena Nabi pernah sholat ya dengan pakaian yang ada air maninya oleh Aisyah hanya dikerik. Kalau memang itu najis, tidak mungkin Aisyah hanya mengerik dan ada bekasnya, ada nampak bekasnya ya. Maka air mani itu suci. Apalagi apa antum mau dikatakan antum diciptakan dari sesuatu yang najis? Itu kan sumber penciptaan kita itu cuma air mani ya. Maka pendapat yang kuat air mani adalah suci, tapi kotor. Maka tidak setiap yang kotor najis, tapi yang najis pasti kotor, pasti. Baik. Jadi air yang kena najis kecipratan ya, antum tahu masuk di situ ya, boleh berwudu masih walaupun sedikit airnya selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ada air yang asin, berubah berarti rasa, tapi tidak terkena najis, tapi air itu asin. Antum gali sumur kok rasanya asin. Ini air suci tidak jemaah? Suci karena walaupun rasa ada tapi tidak terkena najis. Jadi yang terkena najis sehingga berubah warna, rasa dan bau, maka air itu najis ketika berubah salah satu dari sifat air. Contoh air comberan berubah kan hitam, kena najis. Air comberan suci apa najis? Kalau ada yang mengatakan suci air comberan, ini aliran sesat berarti jemaah. Air comberan loh cuma yang hitam begitu, yang itu kotoran manusia, kotoran macam-macam kok. Kalau mengatakan suci juga, ini berarti bukan masalah khilafiyah, ini aliran sesat ini. Wajib dilaporkan kepada MUI ini. Ya, dilaporkan kepada MUI karena itu jelas aliran sesat. Baik. Maka di kolam renang, kalau ada orang kencing di kolam renang sambil renang meminum sambil renang kencingnya ya. Baik. Kolam renang ya. Itu 2 kulah lebih atau kurang? Oh sangat banyak. Lalu kencing dan kolam renang tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya. Tidak berubah walaupun dikencingi. Nah sekarang boleh tidak wudu dari kolam renang itu? Jawab boleh. Tapi jijik tidak? Ya terserah antum nih masalah. Jijik ya jangan kan itu. Tapi sucinya suci. Boleh berwudu. Taib. Nah jadi pendalilan madhab Syafi'i di poin ini lemah. Jadi yang benar madhab jumhur. Air itu selama tidak berubah warna, rasa dan bau walaupun kemasukan najis tetap suci dia. Suci dan mensucikan ya. Memang dalam madhab Syafi'i itu ada beberapa hal yang rumit ya. Contoh misalnya dalam Jumatan saja kan harus 40 orang itu yang mustaitin, yang dia asli penduduk situ. 40 orang penduduk setempat. Jadi kalau ada cuman 39 orang yang 1 orang musafir sholat di situ, walaupun jumlah 40 tetap nggak boleh sholat Jumat, nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Kan angel cuma. Apa setiap yang Jumatan harus lihat KTP-nya? KTP mana nih? Kan angel akhirnya. Dan yang benar mazhab mayoritas, jadi boleh kurang dari 40 Jumatan itu. Belum dalam muamalah, dalam mazhab Syafi'i muamalah itu kalau ijab qabul itu wajib dalam jual beli. Yani syarat jual beli adalah adanya saling ridha, dan saling ridha itu ditampakkan dengan ijab dan qabul. Kalau tidak, enggak sah jual belinya. Maka ada istilah para ulama madhab mayoritas mengatakan jual beli al-mu'atah, jual beli saling menjulurkan saja, itu sah dalam madhab jumhur. Madhab Syafi'i mengatakan tidak sah, harus ada lisan yang terucap ijab dan qabul. Jadi kalau antum ke supermarket beli keranjang barang, ya diambil ada odol. Antum kalau cuman diam, kasir nggak ngomong apa-apa, antum nggak ngomong apa-apa, hanya saling memberikan uang begini saja, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Harus ngomong,
ambil odol Mbak kasir, saya beli odol 4.000 dibayar kontan. Kata kasir, saya terima 4.000 kontan. Antum ambil lagi yang lain, ambil minyak. Oh minyak enggak ada, ganti ambil beras. Minyak kan enggak ada coba. Ya. Minyak apa? Taib. Ambil beras terus enggak sah. Harus ada ijab kabul. Padahal menurut jumhur jual beli dianggap ridho itu yang penting dua syaratnya. Satu, tidak terpaksa, tidak ada. Terpaksa maknanya tidak dipaksa jemaah. Bukan terpaksa maknanya ada orang jual butuh. Ini saya punya HP, cuman karena istri lagi melahirkan, saya terpaksa jual. Nah ini sah kalau ini. Karena makna terpaksa bukan ini. Jadi terpaksa tuh, ayo jual. Kalau enggak kamu tak bunuh misalnya. Nah itu namanya dipaksa atau terpaksa seperti itu. Itu syarat pertama, harus adanya tidak ada paksaan, kerelaan. Yang kedua, al-ilmu. Syarat ridho cuman ilmu saja. Ilmu itu artinya tahu kalau masing-masing sedang transaksi. Antum ke supermarket, berarti mananya masing-masing antum yang ke supermarket milih barang, ada bandrol, ada kasir, ya berarti namanya paham sedang transaksi. Maka tidak perlu diucapkan lagi. Bahkan mungkin ada jualan cukup taruh kain celeng. Jual kangkung 3 ikat 5.000, silakan ambil, uangnya masukkan di kain celeng. Itu sah jual beli itu. Antum ambil kangkung 3 ikat, kasih 5.000 di kain celeng, selesai, walaupun gak ada orangnya. Sah karena dia sudah maklumatnya seperti itu. Maka di airport itu ada minuman, lemari minuman, antum masukkan uang 10.000 yang halus, lalu masuk, nanti klik keluar minuman. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i nggak sah itu, karena nggak ada ijab kabul. Bagaimana ijab kabul sama mesin? Nggak sah. Baik. Jadi banyak hal yang sulit, termasuk dalam mazhab Syafi'i ada air yang namanya air musyammas. Hadisnya dhaif tentang air musyammas. Jadi air yang panas yang dipanaskan melalui kayak panci gitu ya. Enggak, maksudnya dipanaskan, air musyammas itu air yang dipanaskan melalui besi atau melalui aluminium dan semisalnya. Nah, itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Airnya suci tapi tidak mensucikan katanya. Nah, jadi tidak ada dalam mazhab mayoritas, nggak ada istilah air suci tapi tidak mensucikan. Air kalau sudah suci ya berarti bisa mensucikan. Cuman dalam mazhab mayoritas ya ada istilah air suci dan tidak mensucikan, itu diistilahkan oleh sebagian ulama yang membagi air kepada air yang 3 macam, suci tapi tidak mensucikan. Dicontohkan seperti air teh, air kopi gitu kan cuma. Ya, Sprite, minuman ya, teh botol, itu bukan air kan namanya cuma. Itu namanya teh, bukan air. Jadi maksud kita air itu adalah air mutlak gitu, atau air yang sudah pakai ada campurannya, bukan mutlak. Air teh berarti bukan air mutlak lagi, tapi air teh. Air mutlak itu air sumur, air hujan, air. Jadi air saja namanya. Kan kalau ada air ini, misalnya ada air bening begini, ini namanya apa? Air. Tapi kalau sudah pakai teh celup, ini bukan lagi air, tapi bukan lagi air mutlak, tapi namanya ada embel-embel air teh. Kadang nggak disebut air, tapi ini apa? Teh. Silahkan diunjuk apa tehnya, kan itu. Teh, tidak ngomong air. Maka madhab jumhur kan itu bukan air, dan nggak ada pembahasan masalah bersuci dengan teh atau yang semisal. Ya. Baik, para jemaah. Kemudian pembahasan berikutnya, dalil yang lain dari hadis para jemaah ya, bahwasanya kita akan melihat Allah kelak di akhirat. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian bakal melihat Rabb kalian, ya, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan, ya, sebagaimana kalian melihat bulan. Ini pada saat bulan purnama, Lailatul Badr, kama tarawnal qamar Lailatul Badr. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak
yakni berdesak-desakan, tidak ada kesulitan dalam melihat Allah. Nah, jadi disamakan oleh Nabi Allah dengan bulan ini bukan yang disamakan Allahnya, tapi yang disamakan itu cara pandangnya, ar-ru'yahnya, seperti melihat bulan. Oleh karena itu kata ulama, disamakannya melihat Allah dengan melihat bulan dalam lafaz lain seperti melihat matahari, itu kesamaannya dari 3 sisi jemaah. Yang pertama dari sisi kejelasannya min haitsul wuduh. Antum catat ini barangkali nanti keluar dalam pertanyaan. Ada 3 kalender. Hadiahnya sekarang minim cuman 3 kalender saja, tapi mudah-mudahan berkah. Biasanya Surabaya mengaji banyak hadiah, biasanya buku kemarin sampai banyak waktu yang bulan lalu. Sekarang mungkin lagi sepi ini ya, orderan insyaallah. Semoga Allah beri berkah ya, Masya Allah. Surabaya mengaji ini luar biasa jemaah. Jadi sudah banyak faedah-faedah ya yang dipersembahkan di dalam dakwah khususnya di kota Surabaya ini. Baik. Yang kedua min haitsu al-adad, dari sisi jumlah. Allah satu, mataharinya juga satu dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah. Kenapa diserupakan melihat Allah dengan melihat matahari atau melihat bulan? Yang ketiga min haitsu al-jihah, min haitsul jihad, dari sisi arahnya. Matahari di mana? Kalau kita lihat matahari, mataharinya di mana? Di bawah kita atau di mana? Di atas. Maka Allah juga di atas. Demikian. Makanya ikhwan, melihat Allah itu adalah ar-ru'yah bukan al-idrak. Melihat Allah itu ar-ru'yah, melihat, sebatas melihat. Bukan al-idrak artinya menguasai atau meliputi, bukan. Ini saya kalau melihat aqua, air ini, ya air ini, air apa? Selah. Ini kalau saya begini namanya saya melihat ar-ru'yah. Tapi kalau begini, kalau ini namanya meliputi, semuanya terlihat. Nah, kita melihat Allah bukan al-idrak, bukan Allah bisa kita liputi dengan pandangan kita, tidak bisa. Suatu hal yang mustahil. Jadi kita hanya bisa memandang wajah Allah, melihat Allah, dan itu merupakan nikmat yang paling besar bagi penduduk surga. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, an-nuzul wa ila samai bighairi kaifin yanzilu. Dan langit, yakni Allah turun dari langit, ya. Yakni ila sama maksudnya ke langit. Ke langit mana maksudnya jemaah? Katanya turun, tapi turun kok ke langit? Maksudnya turun ke langit yang paling rendah. Maka turun ke langit yang paling rendah, yakni langit dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Makanya antum terjemahnya ditambahkan wa ila sama'i, dan ke langit dunia tanpa membagaimanakan Allah turun. Tanpa membagaimanakan. Kalau antum yang turun, namanya antum turun. Turun itu berarti berpindah tempat ya, dari atas menjadi di mana? Di bawah. Itu kita makhluk. Kalau Allah turunnya tidak harus demikian, bahkan tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya enggak perlu heran Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Lah sepertiga malam kan pindah-pindah. Di Surabaya sepertiga malam sekian, belum di daerah lain, belum di Amerika lagi, belum di Saudi. Berarti Allah turun terus dong, kapan naiknya? Itu kalau ente yang turun. Kok heran, gemes sekali. Kalau urusan sifat Allah selalu bawa akal. Selalu dia bawa akal. Ya. Itu kalau ente yang turun, begitu turun di Surabaya, ente nggak bisa turun di Amerika karena ente makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Cukup imani. Samanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Jemaah? Malam kan ya? Lah sekarang kalau Lailatul Qadar misalnya, dan Lailatul Qadar seluruh dunia sama. Nah sekarang kalau di Indonesia Lailatul Qadar misalnya, di Amerika ngapain? Itu cuma di Amerika, kan siang di Amerika. Ya di Amerika pun Lailatul Qadar juga pada waktu malam tersebut, gitu loh jemaah. Jadi jangan bingung, ya. Oleh karenanya kita ini jangankan mikir tentang Allah, yang Allah adalah Khalik, mikir makhluk saja. Ada 2 hal yang dicontohkan oleh
Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Tadmuriyah. Ada dua hal makhluk yang kalau kita pikir juga kita bikin bingung. Bikin bingung kita. Itu makhluk baru. Bagaimana dengan Allah? Kalau dipikir dengan otak. Itu apa? Yang pertama nikmat-nikmat surga, yang kedua ruh. Kita bingung juga mikir tentang nikmat surga, karena nikmat surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, enggak ada terbetik dalam hati sanubari. Lah terus kaya apa? Enggak pernah dilihat, kan bingung akhirnya. Ruh juga, kita tahu ruh ada pada jasad kita. Kita tahu, tapi selama ini kan kita enggak tahu bagaimana bentuknya ruh. Warnanya kuning atau merah, bentuknya kayak apa ya. Jangankan dua hal inilah jemaah, kita memikirkan angin saja. Angin ini tambahan, Syekhul Islam cuma dua, tapi saya tambahkan satu. Angin kita juga bingung, angin kayak apa? Kita hanya tahu angin kalau masuk ke badan namanya masuk angin, kalau masuk di botol namanya minyak angin. Kita hanya tahu itu saja. Kalau keluar dari badan namanya kentut. Cuman itu saja, buang angin namanya. Itu baru angin jemaah, belum yang lain-lain. Makanya kita hanya imani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, khususnya berkaitan dengan sifat ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwil dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kulabiyah mengatakan yang turun bukan Allah tapi malaikat. Di antara mereka ada yang mengatakan yang turun bukan Allah tapi perintah-perintah Allah. Di antara mereka juga ada yang mentakwil itu yang turun bukan Allah tapi rahmat. Ini jawabannya gampang sekali. Kalau yang turun malaikat, maka katakan, apa mungkin malaikat mengatakan di situ Nabi bersabda, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang doa aku akan ijabah, siapa yang beristighfar aku akan ampuni, siapa yang meminta aku akan beri. Apa mungkin malaikat ngomong begitu di setiap sepertiga malam? Maka tidak mungkin, kecuali yang mengatakan demikian hanyalah Allah. Yang mengijabah doa hanyalah Allah. Yang memberikan permintaan makhluk hanyalah Allah. Yang memohonkan, yang mengampuni hanyalah Allah. Kalau katanya perintah atau rahmat, masa cuman di waktu sepertiga malam? Berarti Allah tidak punya rahmat lagi kalau di waktu yang lain. Nah inilah jemaah bantahan kepada mereka. Taib. Kesimpulannya musannif Al-Imam Ibnu Taimiyah di bait ini menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dua masalah atau dua poin, yaitu satu ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, yang kedua nuzul, turunnya Allah di sepertiga malam yang akhir. Kemana turunnya jemaah? Bukan ke dunia ya, ke langit dunia, ke langit dunia. Tapi makna turun harus kita pahami, namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Hanya saja caranya tidak seperti kita. Dimana kalau kita turun, yakni berpindah tempat gitu lah jemaah. Makanya khilaf ulama Ahlussunnah, apakah kalau Allah turun ke langit dunia arasnya kosong atau tidak? Nah, maka ada ulama yang tawakuf, ini nggak perlu dibahas gitu, karena bukan bahasan. Ya, taib. Yang ke berapa? Taib. Al-imanu bil mizani wal haud, ya judulnya yang ini, iman kepada al-mizan. Jadi penetapan iman kepada mizan kenapa dibahas? Karena ahli bidah mengingkari. Siapa mereka? Kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum yang mengedepankan akal mereka, kata mereka tidak mungkin Allah nimbang amal pakai timbangan, pakai mizan. Mizan itu timbangan. Tidak mungkin kata mereka. Secara akal tidak mungkin kata mereka. Lalu apa makna mizan dalam ayat-ayat Al-Quran? Wa nada'ul mizan al-qista. Allah mengatakan kami meletakkan mizan. Maka kata mereka mizan artinya keadilan, bukan timbangan, bukan. Tapi ahli sunnah menyatakan mizan artinya mizan hakiki, yang memiliki lisan dan memiliki dua daun timbangan. Yani berat, yani kalau berat atau ringannya, yang satu kalau berat naik, yang ringan naik ke atas, yang berat kemana? Ke bawah. Begitu. Inilah mizan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bukan artinya keadilan sebagaimana yang dipahami oleh golongan ahli bid'ah. Jadi mizan menurut Ahlussunnah yakni sesuatu
yang diletakkan oleh Allah di hari kiamat untuk menimbang amal atau hamba, ya, atau buku catatan hamba pada hari kiamat. Nah, dan ukuran mizan berapa jemaah? Tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah. Hanya saja dalam hadis, langit bumi bisa diletakkan dalam satu daun timbangan. Berarti timbangan lebih besar, satu daun timbangannya saja lebih besar daripada langit dan bumi. Karena langit dan bumi diletakkan dalam satu daun timbangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni Allah berfirman dalam hadis kursi, ya Musa law kana as-samawati as-sab'u, wa Musa, seandainya langit yang 7 wa amiruhunna ghairi, dan seluruh penghuninya selain aku, kata Allah, wal aradina as-sabu, dan juga 7 lapis bumi, fi kiffatin, 7 lapis langit, 7 lapis bumi diletakkan di sebuah daun timbangan, lalu wala ilaha illallah juga diletakkan di satu daun timbangan, maka yang akan berat kalimat la ilaha illallah. Berarti intinya dari hadis ini, Pak, timbangan itu besar, ya. Taib. Jadi ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak perlu timbangan untuk menimbang amal-amalan hamba. Maka timbangan maknanya keadilan, bukan timbangan hakiki, bukan. Ingkari. Pengingkarannya dalilnya apa? Akal cuma. Jadi kata mereka, masa Allah kayak tukang sayur, kayak tukang sayur yang ngilo tomat, cabe, kol, ya, tomat, kentang. Allah tukang sayur emang, katanya gitu kata mereka. Subhanallah. Kalau akal yang kotor itu bisa, iya juga ya. Nah, kalau sudah ngomong iya juga, hati-hati itu, syubhat masuk berarti itu. Makanya hati-hati ikhwan. Para ulama salaf itu subhanallah. Ayyub as-Sikhtiyani didatangi seorang Mu'tazilah. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tidak saya bertanya tentang suatu kalimat saja, satu hal saja? Maka Ayyub as-Sikhtiyani mengatakan, wala binisfi kalimat, jangankan satu, separuh kalimat gak bisa. Berpaling dia, seolah melihat ahli bid'ah itu kayak melihat sesuatu yang najis kayaknya. Karena mereka menjaga apa jemaah? Menjaga akidah, menjaga agama mereka. Jangan sampai syubhat masuk, jangan sampai. Maka diharamkan bermajlis, berteman akrab, ya, bercengkerama dengan ahli bid'ah, yang mana mereka sesat dalam masalah pokok-pokok agama, enggak boleh. Sampai-sampai Abul Jauza mengatakan, saya bertetangga dengan kera dan babi itu lebih baik, lebih saya sukai, mendingan tetanggaan sama kera dan babi daripada tetanggaan dengan ahli bid'ah. Saking bahaya. Tapi ahli bid'ah ya cuma, bukan ada orang yang berbuat bid'ah lalu kita anggap seperti kera dan babi misalnya. Bukan itu maksudnya. Bahkan bid'ah yang dimaksud bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang konsekuensinya bisa kufur seorang ketika jatuh kepada kebidahan ini. Bid'ah seperti Syiah Rafidhah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah. Bukan ada orang Islam bisa saja jatuh kepada kebidahan. Terus yang kedua jemaah, tokohnya yang dimaksud. Al-mudhirina lil bid'ah ad-da'ina ilaiha. Jadi yang dia tokohnya bid'ah dan yang suka nyeru, ngajak kepada bid'ah, itu yang harus kita isolir. Tidak boleh bermajlis dengan mereka. Adapun orang awamnya, orang-orang jahilnya, orang-orang bodohnya, orang awam yang melok, misalnya orang Syiah awamnya, tidak masalah. Kita deketi, kita nasihati. Ya. Adapun namanya tokohnya sudah, ya, tidak boleh kita untuk bertegur, menyapa, tidak diperbolehkan. Jadi ada perincian, ya, menghajar itu. Di antara kita kesalahan menghajar itu adalah tidak dibedakan menghajar, menasihati antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ada seorang ustadz mungkin tergelincir, ada kesalahan, langsung dihajar misalnya, padahal dia masih ahli sunnah. Maka ini keliru para jemaah. Jangan disamakan dengan ahli bidah yang memang bukan tergelincir, tapi memang sudah ada di atas kesesatan. Maka betul-betul harus dihajar, harus boleh digibah, halal kehormatannya untuk digibah ahli bidah ini. Tapi kalau ada ustadz ahli sunnah yang jatuh kepada kesalahan, maka ya harus dinasihati dan dimaafkan, ya, karena dia bukan ahli bidah. Tapi ada yang begitu, ya, jadi langsung ditahdir saja. Ustaz ini tahdir, sesat, menyimpang, ya, manhajnya rusak misalnya. Padahal ya,
kesalahan yang harus dinasihati, butuh nasihat. Nah, terus para jemaah, timbangan ini bagaimana bentuknya, ya. Maka jawabannya ahli sunnah meyakini dia hakiki, memiliki lisan dan 2 daun timbangan. Lalu berapa jumlahnya timbangan? Karena di dalam ayat juga ada lafaz bentuknya jama' al-mawazin. Kalau mawazin ini kan timbangan-timbangan, jadi banyak gitu seolah-olah. Nah sekarang pertanyaannya, berapa jumlah timbangan kelak pada hari kiamat? Karena Allah dalam Quran, Nabi dalam hadis juga menyebut mawazin. Mana jemaah? Ya, disebutkan di dalam ayat. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan, jadi di dalam Quran terkadang disebut secara mufrad, terkadang jamak. Kalau jamak contohnya di surah Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazin." Dan kami letakkan, kata Allah, al-mawazin, timbangan-timbangan, jamak. Terus dalam lafaz yang lain, faman sakulat, taib, mawazinuhu juga itu jamak ya. Ada lagi lafaz yang lain dengan bentuknya mufrad. Ya, wal waznu mufrad ya. Allah mengatakan ini dalam Al-A'raf ayat 8 ayat 9. Wal waznu yauma idzinil haqq. Dan timbangan mufrad satu sebutkan. Nah sekarang pertanyaannya, berapa timbangan dari kiamat? Al-jawab, timbangan itu satu jemaah. Namun ya, disebutkan jama' itu bukan ditinjau dari timbangannya, tapi bi'tibaril mauzun, ditinjau dari yang ditimbangnya. Yang ditimbangnya banyak sekali. Amal itu juga banyak sekali. Manusia apalagi jutaan, triliun ya, banyak. Dan itu bayangkan ikhwan, bayangkan satu persatu ditimbang oleh Allah. Kapan selesainya? Ya subhanallah. Maka berat. Jadi hakikat hidup itu bukan di sini. Kita hakikat mulai hidup itu kapan? Hakikat kita mulai hidup saat kita pindah ke Hajar Aswad, ke alam barzakh. Ke alam barzakh. Itu mulai kehidupan dan mulai berat di situ. Sampai nanti selesai kehidupan ketika menginjakkan kaki seseorang di surganya Allah, di jannah. Ya, sebagaimana Abdullah bin Imam Ahmad bertanya, ya abati mata nastari, wahai ayahku, kapan kita istirahat? Istirahat kita ketika kita menginjakkan kaki di pintu surga. Itulah kita istirahat. Ya. Jadi kehidupan ini berat teman-teman. Berat. Ditimbang. Nah, yang benar timbangan hanya satu, hanya yang ditimbang itulah yang banyak, sehingga dilafadzkan dengan jamak. Nah, ada khilaf ulama yang ditimbang apakah amal atau buku catatan amal atau orangnya itu sendiri. Maka yang benar jemaah, dan dalil-dalil mendukung semuanya. Dalam satu dalil disebut yang ditimbang adalah orangnya. Contohnya Ibnu Mas'ud yang betisnya kecil. Nabi mengatakan, wallahi lahuma, demi Allah Pak. Kan Ibnu Mas'ud diketawain sama sahabat. Dia naik pohon ngambil kayu arok begitu, lalu terterpa angin itunya itu ya, kainnya, lalu nampak betis yang kecil. Maka sahabat ketawa. Lalu kata Nabi ketika tanya, kenapa kalian tertawa? Ya karena min diqqati saqaini ya Rasulullah, karena kecil betisnya ya Rasul. Kata Nabi, wallahi lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Demi Allah kata Nabi, dua betis dia nih nanti di hari kiamat lebih berat dalam timbangan. Berarti betisnya ditimbang, orangnya ditimbang, daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada Jabal Uhud. Ya. Dan juga dalam dalam hadis yang lain disebutkan yang ditimbang amal. Seperti misalnya kalimatani ya khafifatani fil lisani wa saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Ini kan amalan, berarti dua kalimat amalan. Yang dua kalimat ini ringan di lisan. Berarti ini adalah amal. Namun berat dalam timbangan. Yaitu apa?
dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdihi, membaca subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi dan subhanallahil azim. Baik. Jadi inilah mizan timbangan yang kita harus mengimani, dan yang rajih di antara pendapat ulama, yang ditimbang adalah tiga-tiganya coba. Yang ditimbang tiga-tiganya. Ia buku catatan yang dalilnya menunjukkan kalau buku catatan adalah tentang hadis bitaqah namanya. Bitaqah. Jadi ada orang yang diberi buku catatan dosa, totalnya 99 buku. Isinya dosa semuanya. Dan satu bukunya, satu catatan itu sejauh mata memandang. Bayangkan, isinya dosa semua. Oh, sudah merasa binasa nih orang. Ya. Merasa binasa zaman. Tis'atan wa tis'ina sijilan. Di hari kiamat diberikan dia buku catatan. Kullu sijil mithlu maddil basar. Satu buku catatan dosa itu sejauh mata memandang. Bukan 1 meter, 2 meter lagi. Sejauh mata memandang isinya dosa. Karena dia lama hidupnya di dunia, banyak dosanya. Tapi dia ahli tauhid coba. Dia orang bertauhid. Lalu ketika merasakan binasa, ya, Allah sempat bertanya. Artinya Allah tanya dulu dia. Bukan berarti Allah sempat, berarti Allah bisa tidak sempat, tidak. Maksudnya Allah tanya dulu dia. Apakah engkau memiliki uzur? Ini loh dosamu. Barangkali kamu punya uzur, misalnya melakukannya ini karena terpaksa atau bagaimana dosa ini. Kata hamba ini, tidak wahai Allah. Ya, tidak wahai Allah. Ya la ya Rabbi, dia mengatakan. Apalaka udrun? Apakah punya udzur? Atau malaikatku, kata Allah, mencatat mungkin salah gitu. Ya. Adzalamaka katabatil hafidun, atau malaikat mendolimimu gitu, kata Allah. Salah nyatat barangkali. Kata hamba, tidak ya Allah. Punya udzur kamu terpaksa barangkali? Tidak juga wahai ya Allah. Dan orang ini sudah menganggap akan binasa. Namun akhirnya dikeluarkanlah bitaqah, kartu yang dia ada asyhadu alla ilaha illallah. Karena ini maksudnya modal tauhidnya dia. Lalu hamba pun merasa meremehkan. Untuk apa kartu, cuman kartu dibanding dengan buku dosa yang 99 buku dan satu bukunya sejauh mata memandang. Namun ditimbanglah jemaah. Nah, ini menunjukkan berarti yang ditimbang juga adalah apa? Buku catatan amal. Ditimbang antara buku dosa dengan la ilaha illallah, kartu. Maka kata Nabi, fatashatis sijillatu, maka buku-buku itu ke atas. Lalu wasaqulatil bitaqah, dan kartu ini berat ke bawah. Nah, ini timbangan jadi begini. Jadi timbangannya bukan timbangan digital di akhirat nanti. Jadi ada 2 daun timbangan begini. Ada lisan itu tahu enggak begini? Ya, lisan. Lalu di sininya kiri. Itulah timbangan hakiki. Apa bahannya? Nah, terbuat dari apa? Emas kah, perak kah, kayu kah? Wallahu a'lam. Ya kalau kita tidak tahu, artinya Allah tidak memberitahukan, Rasulnya juga tidak memberitahukan. Ya berarti selesai. Kita tidak masuk dalam poin-poin itu. Ya. Baik. Wa ukirru ya bil mizan. Baik, kita baca perkataan muallif. Wa ukirru yani a'tarifu. Ini saya mengakui gitu, menetapkan ya, terhadap timbangan dan al-haud, yaitu telaga alladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Jadi kita ahli sunnah wajib menetapkan mizan, tadi sudah al-haud, lalu telaga. Nah, telaga ini jemaah adanya di padang mahsyar. Adapun disebut telaga Kausar, kalau Kausar adanya di surga, nahrun fil jannah al-Kausar. Adapun yang di padang mahsyar itu namanya al-haud, telaga, bukan al-Kausar. Tapi kenapa disebut al-Kausar terkadang? Masalah penyebutan ini karena airnya berasal dari sungai al-Kausar yang ada di surga. Antum jangan bingung. Katanya di surga, kok ngalir juga ke padang mahsyar? Iya, Allah Maha berkuasa mengalirkan air yang ada di sungai Al-Kautsar ke telaga yang ada di padang mahsyar. Dan ini disebutkan dalam dalil-dalil tentang telaga Al-Haud. Yang mana Al-Haud, aku berharap bahwasanya aku raya, ar-ray yani saya ray, air ray itu kenyang.
Kalau makan kenyang. Ya. Jadi roy ini lawan dari dahaga. Apa lawan dahaga? Kalau lawan dari lapar apa kenyang. Sekarang lawan dari dahaga apa? Roy itu bahasa Arab tapi apa bahasa Indonesianya? Ya. Kenyang minum. Ya jemaah. Jadi orang yang meminum telaga Nabi itu disebutkan kata Nabi tidak akan lam yadma ba'dahu abadan, tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Nah, lawan dari haus apa? Yaitu seger, rai. Makanya surga bagi orang yang berpuasa namanya ar-rayyan. Yani surga ar-rayyan arti surga yang segar, tidak haus. Ya. Karena orang yang berpuasa menahan apa? Lapar, menahan dahaga. Maka masuk surga dinamai surganya kenyang minum, ya, segar lah apa namanya, rai. Jadi kenyang dalam minum. An-nahl artinya yang pertama kali minum. Jadi semoga aku yang pertama kali minum sehingga tidak akan haus selama-lamanya. Taib Nabi bersabda tentang telaga, jemaah kata Nabi yang pertama, ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian di telaga. Jadi nanti Nabi yang duluan ada di telaga, kita nanti mendatanginya. Dan yang datang di telaga hanya ahli sunnah dari umat Islam. Adapun ahli bid'ah akan diusir oleh Nabi, akan terusir dari telaga Nabi, walaupun Nabi sempat membelanya. Kata Nabi, ummati, ya Allah itu umat saya kok diusir. Apa kata Allah atau seruan yang diperintah Allah untuk menyampaikan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan dalam agama sepeninggalmu. Jadi memang diantara mudaratnya ahli bid'ah itu tadi akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasul pun mengatakan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, kata Nabi, fa innakum satarawna ba'di azara. Kalian akan melihat setelah aku tiada, kalian akan melihat nanti para penguasa-penguasa yang bikin jengkel. Yani mereka mementingkan mereka, kelompoknya mementingkan dia, keluarganya, mementingkan dia tanpa memperhatikan rakyat. Itu penguasa seperti itu kalian akan dapati, kata Nabi. Lalu kata Nabi, fasbiru, bersabar kalau menemui pemerintah seperti itu. Sabar. Karena dia untuk keburukannya bagi dia. Ya. Sudah sabar. Makanya dulu ketika zaman Pak Harto, ya Pak Harto bersikap seperti itu, harusnya disabari saja. Disabari. Karena kenyataan sekarang lebih parah dari Pak Harto kan gitu. Lebih parah. Ya. Dulu masih lumayan aman, tentram. Katanya kernet mobil truk. Piye si anak zaman tuh toh. Ada gambar Pak Hartonya. Piye gitu. Si anak zaman tuh toh. Ya, taib. Ala kulli hal para jemaah harus sabar ya. Jangan memberontak, maksudnya jangan mencaci, memaki, tapi sabar dan doakan pemimpin kita. Kalau yang memang pemimpin itu dolim, doakan. Doa itu ajaib jemaah, bisa meruntuhkan, memecahkan. Doa itu bisa memecahkan. Ya. Batu bisa pecah dengan doa, subhanallah. Yang mustahil ya bisa terjadi dengan doa. Itu kan batu besar jemaah. Yang menutup orang yang ada dalam gua 3 orang itu batu besar, nggak mungkin. Hatta mungkin beko yang sekuat apapun, batu besar menutup pintu gua. Tapi dengan doa bisa geser. Hal yang mustahil bisa geser. Nggak ada remote control, nggak ada. Geser. Dikit lagi doa lagi, geser sampai bisa keluar akhirnya. Itu ajaibnya doa. Maka ikhwan, nggak ada yang mustahil dalam doa. Doa minta kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan minta yang mustahil. Ya Allah jadikan saya bisa terbang ya Allah. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Tapi bisa saja orang bisa mendadak jadi terbang akibat doa. Bisa jemaah. Misalnya Allah selamatkan seseorang ya. Selamat, bagaimana cara Allah menyelamatkan hambanya yang beriman? Wali-walinya Allah berikan karamah, dia ternyata bisa
loncat ya, dengan jarak yang manusia tidak bisa membayangkan. Itu karomah namanya. Jadi karomah itu keajaiban keluar biasaan. Hal yang kita anggap itu hal yang mustahil tapi bisa terjadi atas izin Allah. Waliullah, dan wali artinya kekasih Allah. Wali artinya orang beriman, orang yang bertakwa para jemaah. Kalau orang gila tidak beriman, tidak bertakwa, maka bukan wali. Ya kan? Namanya orang gila tidak beriman, tidak bertakwa karena dicabut dari orang gila tersebut, yakni beban taklif, kewajiban-kewajiban dicabut oleh Allah. Makanya wali itu wajib ibadah karena beriman, bertakwa. Nabi Muhammad kalau sholat sampai bengkak telapak kaki beliau saking lamanya berdiri, dan itulah hakikat wali itu ya Rasulullah. Jadi wali itu ibadah, Nabi zikir kepada Allah. Bukan wali ala sufi. Kalau ala sufi wali, kadang sudah wali itu boleh meninggalkan kewajiban katanya. Bahkan kalau bagi orang awam berzina haram, tapi kalau sudah tingkat wali, zina pun boleh kalau bagi wali. Ya repot kalau sudah biar dunia cuma kalau begitu. Jadi yang benar wali itu orang beriman, orang bertakwa. Ya. Banyak dalil-dalil tentang telaga, diantaranya sifat-sifat airnya ya disebutkan. Ya. Sifat airnya dulu, ma'uhu abyadu minal warik, lebih putih dari tembaga. Ya. Warihuhu atyabu minal misik, wanginya lebih harum dari minyak kasturi, dan rasanya wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Jadi 3 air, sifat air. Rasa, warna dan aroma. Demikian pula sifat air dunia disifati najis tidaknya. Demikian pula air telaga, aromanya lebih wangi dari kasturi, rasanya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih dari warik, dalam lafaz dari susu, lebih putih. Sekarang ada hadis yang beredar ketika bulan Rajab, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sungai namanya Rajab. Ma'hu asyadu bayaran minal laban wa ala minal asal. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Man soma yauman fi Rajab Allah fi dzalika nahar. Siapa yang minum siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, Allah akan beri minum dari sungai Rajab tersebut. Rawahu, hadis palsu ya, rawahunya. Jadi jemaah enggak boleh itu disebar-sebarkan hadis itu. Jadi tidak ada sungai di surga namanya Rajab. Nah, lalu ukurannya berjemaah, telaga yang sangat luas, ukurannya itu masiratu syahrin, ukuran 1 bulan perjalanan. Luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jawayahu sawa, dan ukuran panjang lebarnya itu sama jemaah. Jadi tidak memanjang, tapi ukuran panjang lebarnya sama. Apa itu dalam pelajaran matematik? Ya, segi 4, bujur sangkar, betul. Nah, yakni perjalanan sebulan, ke panjangnya sebulan, lebar sebulan. Demikian. Lalu disebutkan dalam hadis wa kizanuhu, sampai cangkir-cangkirnya dikatakan di situ kanujumis sama, seperti bintang di langit, saking banyaknya atau saking indahnya cangkir-cangkirnya itu. Jadi jangan sampai antum ke situ nanti cangkir ndak ono ya, terus pengen ngombe, tenang guys, ndak ada yang istilah kebagian ya. Nah, lalu kata Nabi, man syariba minhu fala yadma ba'dahu abadan. Siapa yang minum dari telaga tersebut, setelahnya tidak akan haus selama-lamanya. Taib ya. Ini diantara 2 hal penting yang wajib kita imani berkaitan dengan al-mizan dan telaga. Sekarang sirat. Al-iman bis sirat. Iman kepada jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, setiap orang akan melintasinya. Ya. Taib, qala al-musannif rahimahullah, wa kadza siratu yumaddu fawqa jahannami famusallamun najin wa akharu yuhmalu. Demikian pula beriman kepada sirat yang dibentangkan di atas jahanam,
yang selamat orang yang melintasinya, dan yang lainnya ada orang yang celaka, yakni terjembab masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi ada yang selamat, ada yang celaka, dan setiap orang yang beriman akan melintasi sirat. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Maryam jemaah. Dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian kecuali kalian pasti akan melintasi jahanam, akan mendatangi jahanam. Apa maknanya? Setiap kita akan mendatangi jahanam. Apa maknanya? Akan melewati di atasnya. Itu makna mendatangi. Bukan masuk ke neraka, bukan. Akan melintasi. Nah, ada yang lewat selamat, ada yang jatuh. Dan sifat sirat disebutkan dalam hadis-hadis, terutama hadis Abdullah bin Mas'ud, balagoni anna sirat adaku minasy'ara wa ahadu minasayf. Bahwa sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Dan juga bukan sekedar itu jemaah. Ya. Kata Nabi dalam hadis, "Tsumma yu'ta bil jisr." Lalu datangkanlah al-jasr, jasr yakni jembatan. Maka ada khilaf ulama tentang bentuk sirat. Nabi mengatakan sirat itu adalah al-jasr, jembatan. Kalau jembatan berarti tempatnya lapang tempatnya. Kalau jembatan, ya, fayuj'al baina dhahrai jahannam, diletakkan sirat itu di atas neraka jahanam, jembatan itu. Qulna ya Rasulullah, wa mal jasr, ya Rasul, bagaimana jasr itu, jembatan itu? Kata Nabi, madhadatun mazillatun, dia itu jalan yang bisa licin menggelincirkan. Ini sifat sirat. Satu, licin menggelincirkan. Yang kedua, alaihi khatatif, ada besi-besi penyambarnya, wa kalalib, besi-besi yang bisa menyambarnya kiri kanannya. Bayangkan jemaah, jalan licin, ada besi-besi pengait, ya. Setiap orang akan dikait oleh besi sehingga menjadi robek dia, tercabik-cabik dia. Ada yang bisa jalan sambil tercabik-cabik badannya, namun selamat, ya. Dan Nabi menyebutkan orang yang beriman melintasi sirat macam-macam bentuknya sesuai dengan amal, ala qadri amalihim. Ada yang katarf, seperti kedipan mata, lewat, subhanallah. Ada yang kalbarq, seperti kilat, wakarri, seperti angin. Bagaimana kalau angin berhembus? Wakala jawidil khail, seperti penunggang kuda. Warrikab, seperti penunggang unta. Ada yang begitu. Maka fanajin musallam wa najin makhdusun wa maqdusun fi nari jahannam. Ada yang selamat walaupun tercabik-cabik, dan ada yang terjatuh, terlempar ke dalam neraka jahanam. Ya, demikian sifat sirat sebagaimana kata afwan, bukan Ibnu Mas'ud yang tadi itu, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, jemaah ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, balagoni anna al-jisra adaqqu min asy-sya'ra wa hadu min as-sayf. Balagoni, telah sampai kepadaku. Maknanya ini perkara gaib, berarti yang memberitakannya Rasulullah. Ya. Walaupun yang ngomong Abu Sa'id, lebih tajam dari rambut. Nah, ini sifat sirat yang lainnya, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, lalu licin menggelincirkan, dan gelap suasananya. Makanya orang munafik lewat sirat. Jadi yang lewat sirat dua golongan manusia saja. Manusia di akhirat ada 3 golongan. Yang lewat sirat cuma 2. Satu orang beriman, yang kedua orang munafik lewat sirat. Adapun orang kafir langsung gelundung. Tidak ada lewat ujian-ujian lewat sirat, langsung gelundung. Dan neraka terbuka tempatnya. Pintu neraka terbuka. Beda dengan surga. Kalau surga tertutup. Makanya kalau surga perlu syafaat. Kalau masuk neraka nggak perlu, langsung gelundung jemaah. Bahkan dari jauh tuh neraka sudah bergolak saja lihat orang kafir itu. Ya. Taib. Jadi di sini ahli sunnah menetapkan tentang sirat. Ya. Berikutnya, al-iman bil jannah wan nar, iman kepada surga neraka. Wan naru yasilaha asy-syaqiyyu bihikmatin wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Dan neraka, ya,
akan sampai masuk ke dalamnya orang-orang yang celaka karena hikmah. Jadi ada hikmah Allah kenapa orang ada yang celaka, ya. Ada orang yang celaka maknanya orang kafir yang masuk neraka. Itu orang yang celaka maknanya. Demikian pula orang yang at-taqi, lawan dari asyaki, yaitu at-taqi orang yang bertakwa, orang yang beruntung masuk surga, ya, akan memasuki surga. Nah, di sini para jemaah sekalian, mengimani surga dan neraka tidak sempurna sehingga mengimani 4 hal. Yang pertama, wajib mengimani bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah diciptakan, sudah ada. Allah berfirman, uiddat lil apa? Lil apa? Ya tergantung, kalau surga lil muttaqin, kalau neraka lil kafirin, kan begitu dalam ayat. Kalau uiddat disediakan, makna berarti sudah ada jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengimani bahwa yang namanya surga neraka itu kekal abadi. Abadi, khalidina fiha abadan. Ya. Jadi kekal abadi. Beda dengan akidahnya kaum Jahmiyah yang mengatakan surga neraka itu tidak abadi, akan binasa. Kata mereka karena yang abadi hanya Allah. Ini salah. Karena Allah menciptakan makhluk, ada yang Allah ciptakan makhluk memang untuk hidup kekal. Bahkan Imam di dalam kitab Aqidah Tahawiyah dijelaskan ada 8 makhluk la yalaquhal fana, ada 8 makhluk yang tidak dihinggapi kefanaan. 8 makhluk tidak binasa, kekal. Namun kekalnya makhluk siapa yang mengkekalkan? Allah. Berarti kekalnya makhluk tetap tidak sempurna karena yang mengkekalkannya adalah Allah. Hanya saja kekal. Jadi tidak masalah Allah menciptakan makhluk untuk kekal. Apa yang 8 itu? Yang 8 itu berpasangan, berarti ada 4 pasangan. 1, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Bagaimana kata muallif di sini? Yang kedua, al-lauhu wal qalam, pena dan lauhul mahfuz. Yang ketiga berarti 3 dan 4 ya. Iya. Yang ketiga berarti 3 dan 4. 5 dan 6 ya. 5 6 berarti. Baik. 5 dan 6 adalah al-insan, manusia. Manusia kita ini, yakni al-arwah maknanya. Bukan kita manusia tapi maksudnya ruh kita, al-arwah. Wa ajbud danab, yang pasangannya ajbud danab, tulang ekor kita yang ada di belakang punggung ini. Itu tidak binasa jemaah. Kata Nabi, laisa minal insani illa yabla. Tidak ada manusia kecuali pasti binasa, kecuali illa ajbud danab, kecuali tulang ekor itu akan kekal, tidak hancur. Jadi ruh kita itu tidak mati jemaah. Manusia ketika mati berpindah alam dari dunia ke alam barzah, itu ruhnya tetap hidup. Namun beda alam hidupnya, hidup di dunia, hidup di alam barzah. Sama hanya antum dulu ketika di alam kandungan, alam rahim kandungan hidup, lalu berpindah jasad antum ke alam dunia. Seperti itu perpindahan alam. Demikian pula ruh sudah berpindah berapa sekarang? Kata para ulama, ruh berpindah sudah dengan sekarang kita hidup ya, berarti berpindah 2 kali. 1 dari alam arwah ke alam rahim, dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Tinggal nanti pindah ke alam barzah. Dari alam barzah pindah lagi ke fase yang kelima terakhir, ke alam akhirat. Itulah fase yang sempurna, selesai. Makanya jemaah sekalian, ruh itu ketika mendapatkan azab baik di dunia ataupun di alam barzah ikut merasakan. Ini pendapat yang kuat. Ruh dan jasad merasakan, hanya bedanya mana yang dominan. Kalau di alam barzah yang dominan adalah ruh, jasad ikut, tapi yang dominan ruh. Di dunia yang dominan jasad, ruh yang ikut kalau mendapatkan nikmat atau azab. Jelas ya? Baik. Yang ketiga para jemaah, surga neraka, bahwa Allah sudah menetapkan akan memenuhi surga dan neraka. Ya, Allah sudah menjanjikan surga neraka itu akan penuh. Namun ketika masuk penduduk surga ternyata surga belum penuh, maka Allah menunaikan janjinya
Allah menciptakan makhluk yang lain untuk memasuki surga. Jadi nanti penduduk surga itu ada dua macam. Ada manusia atau jin yang sudah beriman beramal soleh ketika di dunia, ya. Yang kedua makhluk yang Allah ciptakan, yaitu orang yang diciptakan Allah makhluk manusia untuk memenuhi surga. Enggak pernah ibadah tapi masuk surga. Ini enak ya. Ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, iman kepada surga neraka tidak akan sempurna sehingga beriman bahwa setiap nikmat yang disebutkan di surga atau setiap azab yang disebutkan di neraka ditinjau dari nikmat dan azab yang ada di dunia itu hanya sama dalam hal nama saja, tapi beda dalam hakikat. Jadi sama serupa dalam penamaan, tapi hakikatnya beda. Allah menyebut misalnya di surga ada buah ini, buah itu, maka sama dalam nama saja, adapun hakikatnya lebih dahsyat. Allah menyebut azab ini, azab itu, besi panas, besi yakni meleleh, ter, ya misalnya. Itu sama dalam hal nama tapi hakikatnya lebih dahsyat. Antum melihat bagaimana lahar panas yang mendidih, merah menghitam, itu hanya nama dalam kesamaan dalam nama saja. Hakikatnya bara api neraka itu lebih dahsyat daripada bara api dunia. Ya, jadi sama. Makanya orang kalau masuk surga ada yang tidak mau, Ustaz, Anda nggak mau namanya dalima. Wah dalima, Ustaz, pahit, keset, asam, kecut. Loh di surga dalimanya lain, bukan seperti di dunia. Ada yang Ustaz saya nggak doyan susu, di surga ada susu. Gimana saya nanti? Susunya lain. Bahkan di dunia khamr haram, di akhirat khamr halal, jadi sungai khamr. Ladzat lisyaribin, enak orang yang meminumnya tidak mabuk. Khamr di dunia sengsara jemaah, minum khamr tapi mabuk jemaah, melayang-layang, pusing. Ya. Baik. Oleh karenanya kenapa Allah menyebutkan kalau gitu nikmat di surga, adab di neraka kalau memang hakikatnya beda? Untuk apa Allah menyebutkan? Al-jawab litakrib, untuk pendekatan pemahaman. Karena kalau Allah menyebutkan sesuatu yang di dunia tidak ada contohnya, padahal itu sebuah nikmat tapi di dunia tidak ada contohnya, maka tidak akan tertarik orang. Tapi ketika disebut anggur dalima, ini kan buah yang enak, ya, madu ini kan minuman yang enak, bidadari, ya, ini kan gambaran tentang kecantikan. Wong kita lihat wanita cantik saja, masya Allah. Apalagi ada. Jadi supaya adanya pendekatan pemahaman. Allah sebutkan rupa, timah panas, api mendidih. Nah, ini supaya pendekatan. Karena kalau Allah menyebutkan sesuatu yang kita tidak paham, Allah menyebut sebuah nikmat misalnya di surga, dan kita tidak kenal benda tersebut, kita tidak kenal, kita tidak akan tertarik. Misalnya di surga ada prong patipong. Oh, apa prong patipong aja. Wis pokoknya nang surga enak. Ya ndak ngerti ya Allah untuk apa disebutkan kalau kita yang ndak ngerti. Nggak bisa kita menghayalkan. Tapi coba bidadari, oh bidadari. Lihat artis Korea saja, oh, apa artis Korea? Lihat wanita cantik saja. Siapa sih wanita yang tercantik jemaah? Istri kita lah. Ya, istri kita. Lihat wanita tercantik saja luar biasa. Kita kepengen. Bagaimana dengan bidadari surga? Nah, jadi ada pemahaman. Demikian pula azabnya. Jadi demikian 4 poin kita beriman kepada surga dan neraka. Baik. Nomor 3, kita beriman bahwa berarti yang keempatnya belum ya? Ya, yang ketiga kita mengimani bahwa Allah akan memenuhi surga, Allah akan memenuhi neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Nikmat atau adab yang disebutkan itu dibandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia ini hanya sama dalam nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Baik. Kalau Allah menciptakan makhluk untuk masuk surga,
karena surga masih kosong. Sama neraka pun terus minta tambahan jatah penghuninya. Lalu bagaimana caranya Allah memenuhi neraka? Tidak menciptakan makhluk lalu dimasukkan neraka, tidak, tapi Allah menginjakan kakinya sehingga neraka pun mengatakan qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Nah, ini maksud menginjakan. Kalau makhluk menginjakan kaki kan jelas coba. Tapi kalau Allah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi kita wajib imani, sebab Nabi mengatakan hatta yada'a Rabbul Izzati qadamah, sehingga Allah Rabbul Izzah meletakkan qadamah, telapak kakinya. Wajib kita imani. Allah menginjakkan kaki di neraka, lalu neraka menjadi penuh. Nah, bagaimana caranya? Wallahu a'lam, kaifiatnya bagaimana. Yang jelas dengan itu neraka menjadi penuh. Ya. Baik. Berikut wal iman bi adzabil qabri wa na'imihi. Ya, beriman kepada azab dan nikmat kubur. Semua yang disebutkan oleh muallif di bait-bait syair yang berkaitan akidah, ini semuanya adalah akidah yang disebutkan beliau ini, semuanya ini ahli bid'ah pasti mengingkarinya. Cuman beragam ya. Seperti tadi Syiah mengkafir-kafirkan para sahabat, Jahmiyah mengingkari Quran itu adalah bukan kalamullah tapi makhluk, berkaitan neraka kekal tidak kekal. Jahmiyah mengatakan neraka itu tidak kekal dan seterusnya. Jadi semua poin-poin ini adalah merupakan bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Taib, apa katanya? Wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi. Jadi setiap orang yang hidup, ya, yang hidup itu berakal. Maksud berakal jemaah, maksudnya mukallaf. Jadi ada ujian juga gitu di akhirat. Di dunia ada ujian, tapi ujian dunia. Kita dibebani dengan perintah dan larangan. Di alam barzah pun ada ujian, imtihan, ikhtibar. Itu pertanyaan munkar dan nakir. Bahkan ada ujian di akhirat, bukan di padang mahsyar nih, tapi di akhirat kelak ada ujian bagi orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, dan orang yang hidup di masa fatrah akan mendapatkan ujian. Ya. Jadi ibu bapak Nabi, ya, kalau ulama yang berpendapat masuk neraka, ibu bapak Nabi ini pendapat ulama coba. Cuman herannya manusia sekarang kok malah marah ke Wahabi gitu. Yang berpendapat itu bukan Wahabi tapi ulama dulu, seperti Imam Muslim, Imam Nawawi. Ulama dulu. Kok yang diserang Wahabi, mengatakan Wahabi sesat gara-gara apa enggak punya pikiran kalian Wahabi katanya. Coba bayangkan kalau bapak kalian yang di neraka, kok tega-teganya kalian mengatakan ibu bapak Nabi di neraka. Lu yang ngomong di mana ngomong ibu bapak Nabi di neraka siapa? Rasulullah yang ngomongnya itu. Yang ini juga dijelaskan oleh para ulama. Begitu. Baik. Kemudian amalun, ya, yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Yang menemani di alam barzah adalah amalan, dan di alam barzah akan ditanya. Ini masalah tentang fitnah kubur cuma. Jadi di alam barzah itu ada 5 bentuk kehidupan. Yang pertama yang disebut dengan kegelapan, zulmah. Yang kedua yang disebut dengan fitnatul qabr, yaitu fitnah kubur. Yang kedua. Yang ketiga azabul qabr, azab kubur. Yang keempat naimul qabr, nikmat kubur. Dan yang kelima, inilah 5 poin yang ada di alam barzah. Yang kelima dhammatul qabr, hempitan kubur. Baik. Terus berikutnya i'tiqadul a'immatil arba'ah, keyakinan imam yang 4. Yakni maksudnya apa yang disampaikan tadi dari awal sampai sekarang di akhir itu adalah juga keyakinan imam yang 4. Subhanallah. Jadi antum harus bersyukur akidah antum nih yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi rahimahullah,
itu adalah juga keyakinan Syafi'i, keyakinannya Imam Malik, keyakinan Imam Abu Hanifah, dan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata musannif, hada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata thumma Ahmad yunqalu. Yani ini akidah ini dinukil, ya. Akidahnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Imam Ahmad itu akidahnya Hambali. Ya. Baik, terakhir para jemaah, fa in taba'ta sabilahum famuwafaqun. Maka kalau engkau mengikuti jalan mereka para salafus saleh yang diikuti oleh imam yang 4, ya, maka engkau akan mendapat taufik. Tapi sebaliknya, wa in ibtada'ta fima atau fama 'alaika muawwal. Sebaliknya kalau engkau berbuat bid'ah maka fama 'alaika muawwal. Maka tidak ada bagimu muawwal, ai tidak ada tempat untuk bergantung sehingga engkau diterima amal ibadah. Jadi tertolak maknanya. Kalau tidak mengikuti mereka dengan berbuat bidah maka amalanmu akan tertolak. Jadi ditutup pembahasan tentang akidah ini oleh beliau bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang sejalan dengan para salafus saleh, termasuk akidah yang sejalan dengan imam yang 4. Ya. Tadinya cuma daurah kita ini mau kita bahas i'tiqad a'immatil arba'ah, keyakinan imam yang 4. Hanya saja ketebelan kayaknya tidak cukup dalam pertemuan. Berapa jam? Pertemuan cuma 3 jam 4 jam ini. Mungkin itu harus dikaji secara khusus. Maka perlu antum ya mengkaji, mempelajari. Kalau ada ustaz yang membahas tentang akidah imam yang 4, supaya kita ini betul-betul yakin berada di atas kebenaran, karena kita tidak sendirian. Tapi mayoritas ulama ahli sunnah adalah berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Baik, kita sampaikan pertanyaan dulu kepada jamaah untuk mendapatkan 3 kalender. Untuk ummahat, jawabannya ada mic enggak ummahat? Enggak ada. Kalau enggak ada ditulis saja. Tulis. Hah? Dari mana ini? Baik. Bolehkah ketika sujud seolah kita sedang membenarkan surat Al-Quran bahwa di betis Maha indah inilah hamba berpasrah, berasyik tanpa menyerupai dan menyamakan dengan makhluk atau betis apapun ketika sujud? Lah, membayang-bayangkan seperti itu enggak boleh jemaah. Karena yang kejadian seperti ini nanti di padang mahsyar, manakala Allah datang, ya, dan kita wajib mengimani sifat Allah Al-Majid. Allah datang di padang mahsyar nanti untuk menghukumi manusia, dan kita yang beriman itu sujud pada saat itu, karena kita mengetahui bahwa yang datang adalah Allah Rabbul Alamin. Kita tahu dari mana? Dari sifat-sifatnya. Orang-orang beriman akan sujud. Orang munafik juga melo-melo sujud, namun fala yastati', tidak bisa sujud. Maka ketika kita sujud sesuai yang diperintahkan, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tanpa kita membayang-bayangkan. Namun kalau kita ibadah seolah-olah melihat Allah, maka itu dianjurkan seolah-olah melihat Allah. Ini bayangkan bahwa memang kita bisa melihat Allah, tapi kalau tidak mampu maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ini tingkatan ihsan yang paling rendah. Al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Baik, kita sampaikan pertanyaan dulu. Pertanyaannya untuk akhwat ya, ditulis, sebutkan segi kesamaan Nabi menyerupakan melihat Allah itu dengan melihat bulan. Tadi saya sebutkan ada 3 segi kesamaan. Nah, tolong ummahat disebutkan, ditulis namanya, lalu ditulis jawabannya. Adapun untuk ikhwan, baik, sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa bertakwa itu kunci rizki, datangnya keberkahan rizki. Bertakwa, sebutkan dalilnya di dalam Quran. Ayo, wattaqullaha. Terus wa yarzuqhum min, segi penilaiannya wattaqullah. Wa man yattaqillaha
yaj'al lahu, terus wa yarzuquhu. Aywa, fadhal. Satu lagi. Pertanyaannya satu lagi. Sebutkan maksud bahwa timbangan itu banyak, yakni disebutkan mawazin. Apa maksud banyak timbangan di akhirat kelak? Ayo jemaah. Aywa, fadhal. Ya, betul. Yang ditimbang, yang ditimbang banyak. Makhluk, buku catatan, termasuk orangnya. Amal juga banyak, amalan hati, amalan lisan banyak. Maka bi'tibar al-mawzun, ditinjau dari yang ditimbang. Fadhal. Tinggal untuk ummahat satunya, ya. Baik, cuma saya kira cukup insyaallah. Kalau antum tidak ada pertanyaan untuk ummahat, mungkin nanti coba diambil dulu. Halo, ummahat ada enggak? Jangan-jangan pada enggak ada, hilang. Kita kan enggak lihat. Halo, ibu-ibu ada? Hah? Ada? Atau mungkin enggak ada persiapan kertasnya? Mungkin enggak ada. Hah? Oh, tim ahwat nggak ada. Coba itu nggak ada yang ngasih itu, nggak ada. Taib. Taib. Ya sudah, dilempar ke Ikhwan. Sebutkan 3 segi tadi. Angkat tangan dulu. Iya Pak. 3 sisi kesamaan. Apa? Iya, kenapa? Melihat Allah disamakan dalam segi cara melihat dengan bintang, dengan bulan. Dari sisi apanya? Satu, terangnya, ya, jelasnya. Terus kedua, iya, jelasnya. Satu. Yang kedua apanya? Dari sisi apanya? Jumlahnya berapa? Taib. Tinggal satu berarti. Dari sisi apanya? Dari sisi jelasnya, kejelasannya, ya. Yang kedua dari sisi jumlahnya, ya. Arahnya. Jadi di mana? Di mana arahnya? Di bawah, di kiri, kanan? Di atas. Baik, fadhal. Ya. Cukup para jamaah sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji di hari ini. Mudah-mudahan apa, ada yang ngasih? Oh ya, kasihlah antum hadiah HP antum. Kasihlah. Coba kita baca apa nih? Apa? Betul enggak? Jawabannya sisi kejelasan, sisi jumlah, sisi alamnya. Alamnya. Alam. Arah mungkin. Arah mungkin. Arah. Alam. Coba. Ana enggak lihat. Apa ya alam ini? Coba antum lihat. Alam. Tapi kasihlah hadiah lah, enggak apa. Oh ya, alam Ustaz. Alam ya. Ya, Mas. Arahnya ya Bu, Ibu, arahnya ya ummahat. Tapi dikasih hadiah enggak apa-apa. Ada? Baik, barakallahu fikum. Cukup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.